Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Dwianda Rizky Fitra dengan NIM 2105011024. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Hukum dan Etika Media yang berjudul Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Pedoman pemberitaan ramah anak adalah acuan bagi media untuk melaporkan berita yang melibatkan anak-anak dengan tetap melindungi hak mereka dan menjaga kepentingan terbaik mereka. Pedoman ini dirancang untuk mencegah dampak negatif pemberitaan yang mungkin merugikan atau membahayakan anak-anak baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak adalah kelompok yang rentan yang memerlukan perlindungan khusus, terutama jika mereka menjadi bagian dari berita yang berkaitan dengan tindakan kriminal, bencana, masalah sosial, atau peristiwa yang mengandung aspek sensitif. Pedoman ini mengarahkan media untuk melindungi identitas anak-anak yang menjadi korban, saksi, atau pihak terlibat dalam kasus-kasus yang dipublikasikan dengan tidak menyebutkan nama, alamat, atau informasi yang lainnya yang dapat mengungkapkan jati diri mereka. Hal ini penting untuk menjaga privasi anak dan mencegah potensi trauma yang bisa timbul jika identitas mereka terungkap di masyarakat yang luas. Selain itu, pedoman ini menekankan bahwa media harus memberitakan peristiwa yang melibatkan anak dengan sudut pandang yang ramah anak, yang berarti informasi disampaikan secara konstruktif dan mendidik. Tanpa merendahkan martabat mereka, anak-anak harus dipandang sebagai subjek yang berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan, bukan sebagai objek sensasi atau hiburan. Media juga diingatkan untuk tidak membuat pemberitaan yang sensasional atau mengeksploitasi keadaan anak. Pemberitaan yang berlebihan atau dramatis dapat berdampak negatif baik terhadap persepsi masyarakat maupun kondisi psikologis anak yang terlibat. Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan media dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang berimbang, sekaligus menjaga kesejahteraan anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Pedoman pemberitaan ramah anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang melibatkan anak-anak disampaikan dengan prinsip-prinsip yang menghargai hak dan martabat mereka. Anak-anak memiliki hak yang diakui secara universal, termasuk hak atas privasi dan perlindungan dari exposure media yang dapat berdampak negatif. Dalam hal ini, media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemberitaan mereka tidak hanya akurat dan informatif, tapi juga aman bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak yang terlibat. Salah satu elemen terpenting dari pedoman ini adalah kewajiban bagi media untuk merahasiakan identitas anak-anak dalam situasi-situasi tertentu, seperti kasus kekerasan, pelecehan, perceraian, atau konflik hukum. Mengungkap identitas anak dalam pemberitaan yang melibatkan isu-isu sensitif dan memperburuk kondisi psikologis mereka, dan membuat mereka lebih rentan terhadap stigma atau diskriminasi sosial. Menjaga kerahasiaan ini juga penting agar anak-anak merasa aman dan terlindungi, baik saat ini maupun di masa depan. Pedoman ini juga mengarahkan media untuk mengedepankan pemberitaan yang bersifat positif dan edukasi. Misalnya, alih-alih hanya berfokus pada aspek negatif atau dramatis dari sebuah peristiwa, media didorong untuk menyoroti solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi dan mendukung anak-anak. Pendekatan seperti ini tidak hanya mengurangi potensi eksploitasi, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi anak. Lebih jauh lagi, pedoman ini menekankan bahwa media harus menghindari segala bentuk sensasionalisme yang dapat merugikan anak. Pemberitaan yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik melalui pendekatan dramatis atau berlebihan dapat berdampak buruk, baik bagi anak-anak
yang terlibat dalam kasus maupun yang persepsi masyarakat terhadap isu-isu anak secara umum. Sensasionalisme dalam pemberitaan seringkali hanya memperbesar masalah tanpa menawarkan solusi dan beresiko memicu keresahan publik yang tidak perlu. Pedoman ini pada intinya berfungsi sebagai jembatan antara tanggung jawab sosial media dan kepentingan terbaik anak-anak. Dengan mengikuti pedoman ini, media diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, mendidik, dan tetap menghargai hak-hak anak sebagai individu yang perlu dilindungi. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai komitmen etis bagi media untuk berperan positif dalam membentuk lingkungan yang mendukung dan ramah bagi anak-anak di masyarakat. Mungkin segitu aja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.